Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin aw midana fikratin. Ma nafa'al qalba, tidaklah berguna, tidaklah bermanfaat al-qalba kepada sebuah hati, syai'un apa sesuatu, mislu uzlatin yang seperti uzlah, mengasingkan diri. Ai i'tizalun artinya mengasingkan anin nas atau menjauh anin nas dari orang banyak. Tidak ada yang lebih berguna kepada hati seseorang yang seperti manfaat atau seperti gunanya uzlah, menjauh dari kebanyakan manusia, di mana dengan uzlah tersebut yadkhulu masuk seseorang biha dengan sebab uzlahnya maidana fikratin kepada arena tafakkur, di mana dengan i'tizalnya, dengan uzlahnya seseorang bisa lebih fokus untuk bertafakkur. Ai fikratin artinya masuk ke area atau arena berfikir atau tafakkur, syabihatin bil maidani, di mana berfikir tersebut diserupakan dengan lapangan. Jadi di sini ada pengumpamaan pikiran itu diumpamakan dengan medan, arena, atau sebuah tempat atau lapangan untuk berpikir. Li taraddudil qalbi, kenapa pikiran tersebut disebut dengan medan berpikir? Li taraddudil qalbi fiha, karena pikiran itu li taraddudil qalbi, karena mondar-mandirnya hati seseorang fiha, di dalam itu fikrah, pikiran. Kataraddudil huyuli fil maidani, sebagaimana mondar-mandirnya kuda fil maidani, di lapangan. Fal muridu, maka adapun seorang murid, idza kana, jika ada siapa seorang murid, mukhalitan, ialah berkumpul, sering berkumpul, linnasi, dengan orang banyak, istaghala nadruhu, maka akan sibuk nadruhu apa penglihatannya, bil mahsusati, dengan berbagai macam benda yang bisa diindra, sehingga karena terlalu banyak kesibukannya, terlalu sibuk dengan melihat, fala yatafakkaru qalbuhu illa fiha, maka tidaklah berfikir qalbuhu apa hati seseorang murid, illa fiha, kecuali pada al-mahsusat tersebut, kecuali berfikir pada benda-benda yang ia lihat. Wala yazalu nadhiran illa li'alamis syahadati, dan tidak henti-hentinya, terus-menerus, siapa dia murid, nadhiran, dia terus ialah akan memandang, illa li'alamis syahadati, kecuali ia hanya akan memandang kepada alam syahadah. Faida tazalahum, maka ketika ia mengasingkan diri, siapa murid, hum, atas manusia, menghindar daripada manusia banyak, in akasal halu, maka akan terbaliklah al halu, apa keadaan. Wajala qalbuhu, wajala, dan akan jelas tampak, qalbuhu, apa hatinya seorang murid, fi alamil ghaibi, pada alam ghaib, pada alam gaib. Wa qad ja'a fil khabar, dan sungguh datang apa sebuah hadis
tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatin. Bahwa berpikir 1 jam khairun itu lebih baik min ibadati sab'ina sanatin daripada melakukan ibadah selama 70 tahun. Wa qila li Ummi Darda, dan ditanya orang li Ummi Darda, siapa Ummu Darda? Seorang sahabat. Maka na afdalu a'mali Abi Darda, ma ialah apa, karena ada apa ma afdala a'mali Abi Darda, rupanya lebih utamanya amal-amalnya sahabat Abu Darda. Istrinya Abu Darda ditanya oleh orang, apa amal-amal atau amal-amal keutamaan amal-amal daripada sahabat Abu Darda? Qalat, maka menjawab siapa Ummu Darda, at-tafakkur, sahabat Abu Darda itu orangnya suka tafakkur. Sehingga dengan seseorang melakukan uzlah, kata orang lamba atau apa? Kata orang lamba atau apa? Kata orang Arab uzlah. Pada boleh tahanus. Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, beliau juga melakukan uzlah. Nabi Musa untuk mendapatkan kitab Taurat juga beliau uzlah ke Gunung Tur selama 40 hari 40 malam. Nabi Yunus juga uzlah di dalam perut ikan. Nabi Yusuf juga pernah uzlah di dalam sumur. Jadi hampir semua para nabi itu melakukan uzlah. Sebelum beliau, ada yang sebelum mendapatkan kenabian, ada yang sebelum mendapatkan wahyu atau kitab suci. Apa saja manfaat daripada uzlah, dan kenapa kita harus sering-sering melakukan uzlah, menghindar, menjauhkan diri dari keramaian-keramaian. Karena dengan uzlah, yang pertama, kita tidak terlalu banyak melihat keadaan-keadaan orang lain atau situasi atau kenikmatan-kenikmatan orang lain, sehingga pikiran kita cenderung akan lebih fokus untuk bertafakkur. Yang kedua, kenapa seseorang murid harus melakukan uzlah? Karena dengan uzlah dia mengurangi pergaulan-pergaulan yang tidak semestinya. Pergaulan-pergaulan yang hanya membuat dirinya semakin cinta kepada harta dunia. Karena pengaruh seseorang, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa setiap benda, setiap sesuatu memiliki energi. Begitu juga seorang teman. Begitu juga seorang teman, atau seorang sahabat, atau siapapun. Jika orang tersebut orangnya pemalas, dan kita sering berkumpul dengan mereka, maka jangan khawatir. Suatu saat, kita akan menyerap sifat atau karakter daripada orang yang pemalas. Mungkin kita tidak ikut mencuri ketika kita sering kumpul atau berteman dengan seorang pencuri. Akan tetapi pada akhirnya
kita pun akan menyerap watak-watak dan kebiasaan orang yang suka mencuri. Oleh sebab itulah orang tua kita dulu sering melarang kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Lacong cak akan cabi ruah lacong cak sekut amen kabung kono si fulan ruah riak. Orang tua kita dulu tidak menjelaskan kenapa, dan kita waktu itu mungkin menjawab, berarti nara cenggu tak kira nolok kecok. Padahal musyarakatut tiba'ir radhi'ati, menyerap watak karakter yang rendah, yang tidak baik, itu sangat mungkin terjadi. Kapan? Ketika energi kita lebih rendah daripada energi orang tersebut. Lain halnya jika energi kita lebih tinggi daripada orang yang tidak baik tersebut, maka ada kemungkinan orang yang tidak baik tersebut akan menjadi baik sebab menyerap energi kita. Ingat ya. Ketika energi kita lebih rendah dari energi orang lain, maka kita akan menyerap energi orang lain. Jika energi kita lebih tinggi daripada orang lain, maka orang lain akan menyerap energi kita. Aki 12 volt. Seterma korang karena yang kuyabi, maka kang kui ngaule aki seterma volt 12 volt boleh, maka kotu gandeng kalaban aki se voltasenya ki 12 volt, maka otomatis energi 12 volt bahkan ngale ka aki se lebih rendah. Jadi penjelasan deki menyambung deka berdana pertanyaan. Penjelasan lebih lanjut. Jadi kesimpulannya, jika energi kita lebih rendah daripada energi orang lain, maka otomatis kita akan menyerap energi orang lain tersebut. Jika orang lain tersebut energinya baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Dan sebaliknya. Sehingga uzlah, menghindar daripada orang-orang banyak, itu sangat dianjurkan. Bahkan di dalam ilmu thariqah, di dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu suluk, uzlah itu termasuk di antara salah satu daripada 4 rukunnya ilmu suluk. Arkanus suluki arba'atun. Rukunnya ilmu suluk itu ada 4. Pertama al-ju'u. Nomor 2 as-syahru. Nomor 3 as-sumtu. Nomor 4 al-uzlatu. Sehingga uzlah itu adalah salah satu syarat yang tidak boleh ditinggalkan bagi seorang murid yang hendak menempuh jalan untuk menuju Allah. Wadzalika li'annahu yasilu bihi ila ma'rifati haqa'iqil asya'i. Kenapa sampai dikatakan bahwa tafakkur sa'atin, berpikir 1 jam saja, itu lebih baik daripada 70 tahun ibadah? Kenapa sampai sedemikian rupa? Alasannya, li'annahu, karena sesungguhnya tafakkur, yasilu bihi, atau karena sesungguhnya seorang murid, seseorang yasilu, ialah bisa sampai siapa seorang murid, bihi, dengan sebab itu tafakkur, ila ma'rifati haqa'iqil asya'i, untuk bisa memahami hakikat-hakikat dari segala sesuatu. Selain itu, dengan tafakkur itu juga seseorang murid
akan mampu, akan sampai ila ta'zimillahi, akan sampai kepada pengagungan Allah, wa ta'zimi kulli ma yurdihi, dan mengagungkan semua apa-apa yurdihi yang meridai siapa Allah, hu atas perkara tersebut. Dengan tafakur seseorang akan mampu mengetahui hakikat dari segala sesuatu, dan dengan tafakur seseorang akan mampu mengagungkan Allah seagung-agungnya, dan juga mengagungkan segala sesuatu hal apapun yang Allah ridhoi. Karena kita harus dan bahkan wajib mengagungkan Allah. Walaupun di dalam syariat tiap saat, tiap hari kita diwajibkan untuk mengagungkan Allah paling tidak 5 kali di dalam sehari. Kita tahu bahwa di dalam sholat ada rukun yang pertama namanya niat. Kemudian yang kedua ada rukun daripada sholat itu yang namanya takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itu ada bacaan, yaitu Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Ketika seseorang benar-benar memahami bahwa Allah yang maha hebat, Allah yang maha besar, Allah yang maha segala-galanya, maka seseorang yang sudah terbiasa mengagungkan Allah, maka orang tersebut ketika ia menghadapi masalah apapun, dia tidak akan pernah ciut dan tidak akan pernah takut. Kenapa? Ada Allah yang lebih hebat. Jadi masalah yang menimpa dia, ujian yang menimpa dia, semuanya dianggap kecil karena ada Allah yang maha besar. Itu termasuk salah satu tanda bahwa seseorang memang benar-benar sudah takbiratul ihram lisan dan hatinya. Pernah tempo hari dijelaskan bahwa innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a. Terus wa idza massahul khairu manu'a. Bahwa manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a, ketika ia mendapati sesuatu yang tidak baik, yang tidak nyaman, ujian, cobaan, sakit dan semacamnya, jazu'a, dia akan panik. Dia merasa bahwa apa yang menimpa dirinya adalah sesuatu yang besar. Wa idza massahul khairu manu'a, dan ketika ia mendapatkan kebaikan, mendapatkan rezeki, manu'a, dia tidak suka untuk memberi. Dia bakhil. Illal musallun, kecuali orang-orang yang sholat. Illal musallin. Illal musallin. Illal musallin. Jadi ketika seseorang itu sudah terbiasa melakukan takbiratul ihram, terbiasa mengagungkan Allah lisan dan hatinya, maka sebagaimana diterangkan oleh ayat tersebut bahwa manusia itu suka mengeluh, suka panik dan suka kikir, kecuali orang-orang yang sholat. Orang yang terbiasa mengagungkan Allah, orang yang terbiasa ya takbir lisan dengan hatinya. Sehingga dengan uzlah, dengan tafakkur, seseorang akan lebih bisa untuk mengagungkan Allah dan mengagungkan semua hal-hal yang Allah ridai. Fayaf'aluhu, atau fayaf'aluhu, maka kemudian ia melakukan atas apapun yang Allah ridai.
wa tahkiri kulli ma yashhatu, dan dengan tafakur tersebut seseorang akan mampu menghindar atau meremehkan atau menghindar atas segala sesuatu yashhatu yang Allah murkai fayajtanibuhu, maka sehingga ia mampu untuk menjauhi apa-apa yang Allah murkai atau yang tidak Allah sukai. Wa yattali'u bihi ala khafaya afatin nafsi, dan dengan tafakur tersebut, dengan uzlah tersebut atau dengan tafakur tersebut bisa yattali'u, bisa melihat siapa seorang murid bihi dengan tafakur tersebut ala khafaya afatin nafsi, atas samarnya kerusakan nafsunya. Wa makazidil adwi, dan dia akan lebih sadar atas tipu daya musuhnya, yaitu setan dan nafsunya. Memang benar bahwa setan itu adalah aduwwum mubin, adalah musuh kita yang paling nyata. Akan tetapi musuh kita sebenarnya yang paling berat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ada aduwika nafsuka, atau ada aduwika ma fi jambaika. Jadi musuh yang paling menjadi musuh bagi dirimu itu adalah nafsu yang ada di dalam dirimu sendiri. Wa gururid dunya, dan dengan tafakur tersebut seseorang dapat mampu melihat kepada tipu daya dunia, bahwa apapun keindahan, kemewahan yang ada di dunia itu hanyalah merupakan tipu daya belaka. Artinya tidak ada kesungguhan di sana. Artinya tipu daya tersebut di sana tidak benar-benar. Orang nyaman tidak benar-benar nyaman. Orang kaya tidak benar-benar kaya. Orang miskin pun tidak benar-benar miskin. Orang sehat tidak benar-benar sehat. Orang sakit pun tidak benar-benar sakit. Jadi tidak ada yang hakikat di dalam kehidupan dunia ini. Semuanya adalah ghurur. Wa yata'arrafu bihi wujuhal hiyali fit taba'udi anha. Wa yata'arrafu, dan dengan tafakur tersebut, tafakur yang diakibatkan oleh uzlah. Setelah uzlah akan mendapatkan, akan mampu bertafakur, dan setelah kita bisa bertafakur, kita juga akan bisa mengenal bihi dengan tafakur tersebut wujuhal hiyali, bisa kenal kepada beberapa macam cara atau upaya fitaba'udi anha, kangkui untuk menjauh anha daripada ghururud dunya, daripada tipu dunia. Wa yaslamu bihi, dan bisa selamat siapa seseorang bihi dengan tafakur tersebut minal afati, dari berbagai macam kerusakan, an-nasyati yang timbul, an mukhalati ahliha, daripada berkumpul bercampur baur dan bisa selamat siapa seseorang bihi dengan tafakur tersebut minal afati, dari berbagai macam kerusakan an-nasyati yang timbul apa kerusakan tersebut, an mukhalati ahliha, daripada sebab berkumpul bercampur dengan orang-orang yang ahli dunia. Wabil uzlatil madkurati yahsulut tamarrunu alal khulwati, dan dengan uzlah yang tersebut yahsulu akan berhasil at-tamarrunu, yahsulu akan tercapai at-tamarrunu apa latihan alal khulwati, untuk menyepikan, untuk menyendiri atau untuk menyepi. Allati hiya ahadu arkanit tariqi, di mana khulwah tersebut atau uzlah tersebut ialah adapun allati ahadu arkanit tariqi, ialah salah satu dari beberapa rukunnya thariqah al-arba'ati yang 4.
bin nisbati lil muridina, jika dinisbatkan apa itu rukun yang 4 tersebut lil muridin, bagi orang-orang yang ingin menuju jalan Allah. Jadi seorang murid atau salik atau ahli suluk, dia harus memenuhi 4 rukun ini, yaitu uzlah, asumtu itu diam, tim tak balo taknya kebuna kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa saja, siapa abui yu'minu seiman billah deka Allah, wal yawmil akhir iman deka hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah ia berbicara khairan dengan pembicaraan yang bagus, au liyasmut, atau hendaklah ia diam. Seandainya sebuah ucapan atau sebuah perkataan itu tidak besar efeknya kepada seseorang, pasti Rasulullah tidak akan mengeluarkan dawuh atau sabda tersebut. Saking ucapan, bahasa, kalimat, torator tak rajah pengaruhna ke seseorang, maka Rasulullah tak kira adabu fal yakul khairan au liyasmut, udah biarkan saja. Kalau memang pembicaraan itu tidak ada pengaruhnya, ternyata ucapan, pembicaraan seseorang itu besar pengaruhnya atas seseorang. Karena sebuah kalimat, pembicaraan yang dibiasakan oleh seseorang setelah menjadi kebiasaan, dia bisa jadi menjadi watak atau karakter daripada seseorang. Boleh boleh dekat energi, karena setiap sesuatu ada energinya. Ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang tidak baik, berarti kita telah mengeluarkan energi yang tidak baik, tak bagus. Maka kata Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan dibalas minimal 10 kali lipat dari kebaikan yang ia lakukan. Wa man ja'a bis sayyiati, dan siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik, apakah berpikir tidak baik, apakah perkataan tidak baik, apakah tindakan gerakan tidak baik, fala yujza illa mislaha, maka ia tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan kejahatan, kejelekan yang telah ia lakukan. Maka sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita dibatasi oleh Rasulullah, bahkan di dalam kita berucap sehari-hari, kata Rasulullah, fal yakul khairan aw liyasmut, berbicaralah dengan yang baik, berbicaralah dengan perkataan-perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, fal yasmut, atau diam. Wabil uzlati wabakiha asumtu wal ju' wasyahru wa bihadhil arba'ati, dan dengan 4 rukun inilah tasirul abdalu abdalan, menjadi al abdalu, siapa wali-wali abdal, menjadi abdalan kepada wali abdal. Jadi harus memenuhi 4 rukun ini, yaitu yang pertama al-ju'u. Rukun yang pertama itu sebenarnya al-ju'u. Rukunnya ilmu suluk itu ada 4. Rukunnya Islam beda 5. Rukun Islam yang pertama adalah
dua kalimat syahadat. Tanpa kita melakukan dua kalimat syahadat, maka keempat rukun yang lainnya tidak akan diterima. Tak maca syahadat, tapi asolat, tapi haji, tareman apa enten? Tak bisa. Jadi rukunnya Islam paneka lema, setong maca syahadat. Nomor 2, guru sholat. Nomor 3, puasa. Nomor 4, zakat. Haji ini kali budi. Lema. Nomor 5, nikah haji. Rukun suluk si nomor situng nikah pun apa? Al-ju'u panikala. Tanpa melakukan rukun si pertama, maka rukun seta telok dek budina tak kira bisa. Karena itu adalah rukunnya ilmu suluk yang pertama. Jadi al-ju'u lapar. Nah, ketika seseorang sudah melakukan rukun yang pertama, maka otomatis rukun-rukun berikutnya bakal tanurok. Yang pertama rukunnya ilmu suluk adalah al-ju'u lapar. Ketika seseorang lapar, maka akan menyebabkan datangnya rukun suluk yang kedua, yaitu as-sahru. Apa sahru? Tangi. Orang melapar panika tangi. Orang yang menteri lapar panika tangi. Jadi sulit bisa tidur orang yang lapar. Selain kenika orang yang menteri lapar nikah, maka rukun yang ketiga bakal datang. Kenapa rukun yang ketiga? Asum tu diam. Mentak saking penting tak nyator. Ini kebiasaan man orang lapar nikah lempo sih nyato. Lempo sih nyator. Ngilok lo. Akhirnya apa? Yang keempat datang. Lempo nyatora tedung, tak nyetir tedung. Akhirnya terjadilah rukun yang keempat yang kipanika al-uslatu lebur menyendiri. Bisa tak lebur nyator. Apul kumpul ki nyator, tak nyator jatore. Di sini kah rukunna ilmu suluk. Wala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha, inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi, ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana. Imam Busairi di dalam kitab Burdahnya mengatakan, wala tarum, jangan sekali-kali kau menginginkan atau bermaksud bil ma'asi, dengan maksiat tersebut, kasrah syahwatiha, untuk memecahkan syahwatnya maksiat. Sanga saya ampian tero mancor syahwat maksiat. Inna ta'ama yuqawi syahwatan nahimi, karena sesungguhnya makanan itu yuqawi, bisa memperkuat syahwatan nahimi, kepada syahwat yang bergejolak. Sehingga Imam Busairi di dalam kitab Burdana langsung mengatakan, cek sangai saya sakaleh terus tereng bagus mengkiampungakan. Ini kata buna Imam Busairi. Dabuna Kanjeng Nabi, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dami, sesungguhnya setan itu yajri majrad dami, bisa masuk ke dalam hati manusia melalui jalan darahnya. Fadayyiku majariha bil ju'i, maka persempitlah jalan setan tersebut, sehingga setan tersebut sulit untuk masuk ke dalam hatimu. Dengan apa, kata Rasulullah? Bil ju'i, dengan lapar. Jadi Imam Busairi ada wala tarum bil ma'asi kasra syahwatiyah benih tanpa dasar. Karena sobung ulama seadabu tanpa dasar. Sobung ulama seadabu tak ngangkui
dasar hadis otaba Al-Quran. Satajana ulama ngangkui dasar. Cuma beliau kasa engki tak pas rajoni adabu kaulo nika berdasarkan Al-Quran punten. Wa bihadhil arba'ati tasirul abdalu abdalan wa hada kulluhu fi haqqil muridil ladzi yasluku bi nafsihi wa hada adapun ini uzlah dan semacamnya fi haqqil murid, hal tersebut itu haknya seorang murid alladzi yasluku, rupanya seorang murid yasluku yang berjalan menuju Allah bi nafsihi dengan dirinya sendiri, berusaha sendiri. Fa in kana tahta tarbiyati syaihin, maka jika ada siapa seorang murid tahta tarbiyati syaihin, di bawah bimbingan seorang guru, fala budda min mukhalatatihi, maka tidak boleh tidak siapa murid tersebut min mukhalatatihi, daripada bergaul dengan gurunya, wa mukhalatatil ikhwan, dan bergaul dengan ikhwan thariqahnya. Di mana alladzina yu'inunahu, di mana ikhwan thariqahnya tersebut yu'inuna, membantu ikhwannya kepada dirinya ala sulukit thariqi, di dalam menempuh, di dalam menjalani jalan menuju Allah. Fa idza dhahabat ru'unatu nafsihi, sebenarnya thariqah itu ya seperti ini. Jadi thariqah itu adalah upaya bagi seseorang untuk lebih intens lagi, lebih fokus lagi berjalan menuju Allah. Itu thariqah. Di thariqah yang dulu-dulu ya seperti itu. Ada syekhnya, ada mursyidnya, di mana mursyidnya itu hampir setiap saat membimbing murid-muridnya, membimbing santri-santrinya. Atau paling tidak nanti ada perwakilan daripada mursyid atau syekh tersebut. Sebagaimana thariqah yang sekarang ada di Indonesia, itu mursyid thariqah si A misalnya bukan di tempat kita, maka di tempat kita biasanya ada wakil daripada mursyid tersebut. Di mana wakil atau mursyid tersebut punya kewajiban untuk membimbing murid-muridnya agar supaya menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah, yang tidak diridhai oleh Allah, dan menganjurkan untuk melakukan segala apapun yang disukai, yang dicintai oleh Allah. Itulah tugas seorang mursyid. Dan untuk saat sekarang ini, keberadaan atau eksistensi seorang mursyid itu sudah agak langka. Seorang mursyid yang menjalankan kewajiban-kewajibannya, yang menjalankan kewajiban-kewajibannya di saat-saat seperti sekarang ini, kita sangat sulit menjumpai seorang mursyid yang masih benar-benar menjalankan kewajibannya sebagai seorang mursyid, itu selalu membimbing. Bada ngabeseki orang masuk thariqah nikah Pak, nikah salah situng cara jalan nuju semak dek ka Gusti Allah Ta'ala. Kalaben pun apa bin nawafil, kalaben ngalakone kalakuan sunnat tantona saamponna sewajib ilakoni, pejanga sewajib ilakoni, puasana sewajib ilakoni. Tadi aja kewajiban apa nikah ilakoni, baru kemudian nikah thariqah nikah melakukan perkara-perkara sesonat.
perkara-perkara kebaikan-kebaikan selain. Orang ahli thariqah panika Pak, bene cuma ajewi seharam. Tapi juga ajewi semakroh atau besi subhat nika thariqah. Mana bi cuma angken ajewi bareng seharam nika mungkin orang syariatnya menekian. Cuma mampu ajewi bareng seharam. Mungkin nika masuk ke dalam kalangan syariat, sedangkan orang saya masuk ke dalam kalangan thariqah, nika saya masuk thariqah asli, nika ajawi hal-hal sesubhat. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Faman waqa'a fis subuhat faqad waqa'a fil haram. Ada setong hadis mengatakan seperti itu, bahwa haram panika jelas, halal juga jelas. Di antara keduanya ada hal-hal yang subhat, apakah haram, apakah halal, tak jelas. Cuma kata Rasulullah, faman waqa'a fis syubhat, siapa yang jatuh ke dalam perbuatan subhat, faqad waqa'a fil haram. Napa artinya faqad waqa'a fil haram? Sudah saya paham? Kot kasa huruf kot nika huruf saya masuk deka fi'il madi sarang fi'il mudhari. Ketika huruf kot masuk ke dalam fi'il madi, maka kot tersebut andi arte tau takkid ungkuh, andi arte ungkuh, sungguh-sungguh. Mana bikot nika masuk ke dalam fi'il mudhari, maka andi arte taklil, kadang-kadang. Ya kan? Qad yaqa'u kadang-kadang terjadi. Qad waqa'a sungguh terjadi. Kasa huruf qad si umum kita ketahui, tapi beda boleh huruf qad nika masuk ke dalam fi'il madi nika, tapi benih andi arte lit takkid. Tapi andi arte lit takrib. Si andi arte para atau hampir. Napa contohnya? Qad qamatis shalah. Ya tenan apa kasa? Pas arte ungkuan, ungku pon ngadeg pon apa bajang, padahal bajangnya kita takbir bulaka. Nah, kasa qad saya masuk ke dalam iqamah kasa itu adalah qad litaklil, litakrib. Yang di arte para atau hampir pun apa salat. Faqad waqa'a fil haram. Sing kena orang-orang ahli suluk, orang-orang ahli thariqah nikaki, dia atau mereka bukan hanya menjauhi hal-hal yang haram, tapi beliau-beliau atau mereka para ahli thariqah, ahli suluk, ahli tasawuf pun mereka sangat akan menjauhi hal-hal yang subhat. Ini tanda-tandanya orang ahli thariqah. Engki mencoba norok thariqah, engki pakun, engki pesikali bunuh nih lepet. Terus DPR nih lepet, PC bupati lepet masuk kepi. Ini kan. Cuk guna norok thariqah, benih ahli thariqah. Faida dhahabat ru'unatu nafsihi wa sara minal arifin, kare Sakaris. Faida dhahabat ru'unatu nafsihi, maka ketika sudah hilang apa kebingungan, kebodohan nafsunya, wa sara minal arifin, dan jadi orang tersebut termasuk dari kalangan orang-orang al-arif, fala tadurruhu mukhalatatul khalqi, maka tidaklah berbahaya bagi dirinya mukhalatatul khalqi, apa berbaur dengan orang banyak, sebagaimana Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad
mendapatkan wahyu dari Allah, maka Nabi Muhammad baru kemudian oleh Allah Ta'ala diperintahkan untuk berbaur, berdakwah, mengajak kepada orang banyak. Li'annahu hina'id la yara ghairallah, karena sesungguhnya seorang murid yang sudah arif, hina'idin pada waktu hilang kebodohan nafsunya, la yara ghairallahi ta'ala, dia tidak akan melihat kepada selain Allah Ta'ala, dia tidak akan peduli, tidak akan perhatian kepada selain Allah Ta'ala. Ikannya pada kalimat dia tidak akan peduli, dia tidak akan perhatian kepada apapun selain Allah. Ini kan patut kita nyaki deki. Napa deki saya maksud kasa tak peduli dekat selain Allah pas bini itina, anak itina, atau napa-napa kapi itina, ini kan deki patut kita nyaki. Wa lam annal fikrata uninga panceningan sampuna tafakkur, ia engki tining tafakkur, al maksud ialah yang dimaksud, wal uzlatu sedangkan uzlah, wasilatun ialah hanya sebagai pelantara laha untuk bertafakkur fikrah, wa mu'inatun dan uzlah tersebut hanya sebagai mu'inah, pembantu, alaiha atas terjadinya kemudahan bertafakkur. Tsumma bayyanal umura ila irihi wallahu a'lam bissawab wa nafa'ana wa iyyakum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta